Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Naswa Auranisa Effendi dengan NIM 2022-05-134. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Early Warning System Food and Agriculture Organization (FAO) untuk ketahanan pangan, studi kasus prediksi kekeringan di Somalia Selatan pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Di latar belakang ini membahas bahwa Somalia Selatan ini mengalami krisis pangan kronis dengan 2,8 juta orang terdampak pada tahun 2022 akibat konflik, perubahan iklim, dan ketidakstabilan politik. Kekeringan ekstrim menurunkan hasil panen hingga 70% yang memicu pengungsian besar dan memperburuk kerawanan pangan. Terdapat juga 5 musim hujan yang gagal sejak tahun 2018 yang menyebabkan kekeringan terburuk di tanduk Afrika yang membuat lebih dari 2,23 juta orang di Somalia, Ethiopia, dan Kenya mengalami krisis pangan dan curah hujan turun 60% dari rata-rata historis yang mendesak perlunya kebijakan adaptif jangka panjang. Sebagai respon, FAO ini mengembangkan sistem peringatan dini berbasis satelit untuk memprediksi kekeringan, memungkinkan pengambilan kebijakan tepat waktu. Di Afrika Selatan dan Lesotho, sistem CDLA ini terbukti efektif mendeteksi kekeringan sebelum dampak muncul, memperkuat ketahanan pangan. Namun, tantangan masih ada, dan sistem di tanduk Afrika ini secara teknis maju tetapi lemah dalam implementasi, keterbatasan kapasitas lokal, dan kurangnya integrasi data iklim menjadi hambatan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas lokal agar sistem ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat terdampak. Dari latar belakang masalah tersebut, di sini saya mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana sistem peringatan dini yang dijalankan oleh FAO dalam memprediksi kekeringan di Somalia Selatan pada periode 2018 hingga 2022. Selanjutnya masuk pada kerangka teoritik. Pada kerangka teoritik ini, penelitian ini saya menggunakan teori kompleks emergency oleh Barda dan Malone pada tahun 2002 untuk menganalisis krisis pangan di Somalia Selatan yang dipicu oleh kombinasi kekeringan dan konflik bersenjata. Dan teori ini juga menyorotin keterkaitan antara bencana alam dan instabilitas politik yang menciptakan krisis multimedia dan sulit ditangani secara sektoral. Dan penerapan teori ini dilakukan pada 2 level. Yang pertama, teknis operasional untuk menilai akurasi prediksi kekeringan IWS FAO melalui data iklim, dan yang kedua, sosiopolitis untuk mengevaluasi hambatan implementasi akibat konflik, fragmentasi pemerintah dan akses terbatas terhadap bantuan. Dan pendekatan ini memungkinkan analisis menyeluruh atas efektivitas sistem peringatan dini sebagai alat mitigasi resiko. Teori ini juga menekankan pentingnya pertimbangan dinamika sosial seperti konflik klaim dan akses kemanusiaan. Sistem IWS ini juga hanya fokus pada data iklim beresiko menciptakan ketidakadilan di distribusi bantuan. Oleh karena itu, integrasi antara analisis iklim dan konteks sosial politik lokal sangat diperlukan agar IWS ini lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi nyata masyarakat di Somalia. Selanjutnya masuk pada argumen riset. Jadi di argumen riset ini membahas bahwa sistem peringatan dini (LWS) FAO di Somalia Selatan menggabungkan pendekatan teknologi dan sosial dalam menghadapi krisis kelaparan melalui integrasi data penginderan jauh seperti NDVI, LWS dalam memantau kondisi vegetasi secara akurat dan memprediksi kesehatan tanaman. Unsur penting dalam merespon perubahan iklim dan ancaman ketahanan pangan. Selain itu, keterlibatan komunitas lokal melalui pendekatan berbasis partisipasi memperkuat
validitas data lapangan dan mempercepat respon terhadap bencana. Di sisi lain, EWS FAO ini juga memasukkan analisis konflik untuk memetakan wilayah yang rawan blokade bantuan akibat kekerasan atau ketidakstabilan politik, sehingga distribusi bantuan dapat lebih terarah dan efisien. Ketiga pendekatan ini, NDVA, partisipasi komunitas, dan analisis konflik membentuk sistem EWS yang responsif dan adaptif. Secara teoritik, sistem ini berpijak dalam kerangka kompleks emergensi yang menekankan pentingnya pendekatan multimediasi terhadap krisis kelaparan. Dan pendekatan ini juga relevan karena krisis di Somalia Selatan ini dipicu oleh interaksi kompleks antara faktor lingkungan, konflik, dan kerentanan sosial. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa model seperti ini lebih efektif dalam memprediksi dan merespon krisis dibandingkan pendekatan tradisional. Selanjutnya masuk pada metodologi penelitian. Jadi di metode penelitian ini saya akan membahas alasan pemilihan kasus. Nah, untuk alasan pemilihan kasus ini, Somalia Selatan ini sendiri dipilih karena mempresentasikan krisis kompleks akibat kombinasi perubahan iklim ekstrim dan konflik berkepanjangan. Dan wilayah ini juga mencatat kerawanan pangan tertinggi di Afrika Utara. Dan juga dengan 80% penduduknya bergantung pada bantuan luar. Selain kompleksitasnya, ketersediaan data publik dari FAO dan PBB ini menjadi alasan tambahan yang memungkinkan analisis berbasis bukti yang kuat. Selanjutnya, poin kedua, desain penelitian. Jadi untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasis data sekunder. Sumber utama berasal dari laporan resmi FAO itu pada laporan EWS Report 2018 hingga 2022 yang memuat indikator penting seperti produksi pangan, harga, dan iklim. Artikel jurnal internasional seperti Disaster and Global Food Security juga dijadikan acuan metodologis. Selain itu, data dari FSNAU dan CHG digunakan untuk memetakan resiko iklim dan kerawanan pangan dengan lebih akurat. Untuk poin ketiga, teknik analisis. Jadi teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis dilakukan melalui metode desk review dengan coding tematik yang berguna untuk mengidentifikasi tema penting dari literatur dan dokumen. Fokus analisis diarahkan pada 3 aspek utama: akurasi prediksi EWS, respon pemangku kepentingan, dan kendala operasional di lapangan. Ketiganya ini dinilai krusial dalam meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini untuk ketahanan pangan di wilayah krisis. Selanjutnya masuk pada sistematika penulisan. Jadi penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Jadi pendahuluan ini menguraikan konteks krisis pangan di Somalia dan urgensi sistem peringatan dini EWS dalam kerangka studi hubungan internasional. Yang khususnya terkait keamanan manusia dan kerjasama kemanusiaan. Untuk bab 2, ini kita akan membahas FAO dan ketahanan pangan. Nah, ini menganalisis peran FAO sejak tahun 1945 dalam menjaga ketahanan pangan melalui EWS dan standar operasional berbasis data, menegaskan FAO sebagai aktor kunci dalam respons global terhadap krisis pangan. Untuk bab 3 ini saya akan membahas problem Somalia Selatan. Nah, di sini mengkaji kompleksitas krisis di Somalia Selatan yang disebabkan oleh kekeringan, konflik, dan kerentanan sosial yang saling mempaprah satu sama lain. Kemudian yang bab 4 ini, di bab 4 ini itu kita akan menjelaskan analisis EWS FAO. Jadi menyajikan hasil analisis EWS FAO pada tahun 2018 hingga 2022
2022 yang dimana menunjukkan bahwa akurasi prediksi terganggu oleh konflik dan infrastruktur yang lemah sehingga memerlukan pendekatan terpadu untuk perbaikannya. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan bab 5 itu akan ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini kita akan menyimpulkan bahwa EWS ini tuh efektif secara teknis namun dibatasi oleh faktor politik, dan penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi analisis sosial politik dalam desain EWS ke depan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.